Oke teman-teman, ini menjadi perbincangan menarik dalam diskusi debat lintas agama di Room Edis TV. Kenapa teman-teman? Di sini dia menaikkan seorang muslim yang nama akunnya itu Hampir. Nah, bagaimana ini menjadi suatu perdebatan yang bisa kita ambil kesimpulan dalam kehidupan kita? Dan ingat teman-teman, apapun yang diucapkan oleh Edis TV, kebenaran itu terjadi pada saat kalian meng-cross-checknya di tempat kalian. Nah, jikalaupun nanti ada perkataan-perkataan dari Edis TV yang tidak sesuai dengan apa yang kalian miliki, tolong dituliskan di kolom komentar bagaimana yang sebenarnya. Contoh misalnya menit sekian, detik sekian, Edis TV mengatakan seperti ini. Nah, berikan koreksinya di narasi itu di dalam komentar apa yang menurut kalian benar. Coba dengarkan video ini teman-teman. Selamat malam. Lama tidak terdengar kabar. Gimana Bang? Masih saja ini menghadapi sesuatu yang seperti kemarin-kemarin. Ya makanya ini masih, tapi makanya saya nggak mau naik ini. Tapi untuk sekarang udah lama saya kangen juga sih sebetulnya. Apa namanya? Saya hampir-hampiran gitu. Tapi beruntungnya onta bukan hewan dan di Indonesia nggak ada onta, jadi saya tidak jadi. Bukan hanya onta saja, banyak hewan-hewan lain yang dimakan oleh orang Islam, sementara itu diharamkan oleh Alkitab. Ya betul. Cuman saya gini Bang, cuman mau bertanya ya sebentar lah kalau ada waktu. Saya kalimat al-masih itu ya, kalau setahu saya di Al-Quran ada kalimat al-masih itu artinya diusap ya. Kata lainnya bisa juga diurapi gitu ya. Maksud diurapi itu apa arti makna itu? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi diurapi itu maksudnya adalah dituangkan minyak ke kepalanya. Nah, maksud daripada dituangkan minyak ke kepalanya itu maksudnya ditasbihkan, dipilih atau dilantik. Jadi intinya itu bukan dituangkan minyaknya itu, tetapi pelantikannya, pemilihannya itu dipilih. Begitu. Jadi diurapi itu dipilih. Iya, esensinya adalah dipilih. Dipilih jadi Ya jadi sesuatu pilihan yang dilantik begitu. oh, ya kan dalam kalimatnya itu kan Isa al-Masih ya, Isa al-Masih itu ya. Jadi Isa sebagai yang terpilih itu maksudnya. Ya, al-Masih itu bahasa Arab. Ya. Itu sebenarnya diambil dari bahasa Ibrani, Hamasyah. Ya. Itu artinya betul. yang dipilih begitu. Yang dipilih atau yang dilantik. Sebenarnya cara melantiknya bagaimana? Cara melantiknya adalah dengan menuangkan minyak ke kepalanya. Begitu. Iya. Oh, jadi artinya yang terpilih mungkin bisa diartikan yang terpilih. Iya, yang terpilih atau yang diurapi. Iya, yang terpilih, yang diurapi. Ya. Cuman begini Bang, hampir. Ini hampir murtad atau bagaimana? Gini, banyak orang Islam itu mereka itu malu-malu atau ulamanya itu menutup-nutupi apa isi Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu didapati bahasa-bahasa atau kosakata-kosakata yang bukan bersumber dari bahasa Arab. Contohnya adalah al-masih. Betul. Nah, al-masih itu kan bukan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin al-masih itu diutak-atik diartikan dengan bahasa Arab. Nggak mungkin, orang bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Misalnya bahasa Sunda misalnya. Jaka atau perjaka begitu. Perjaka itu kan artinya seorang yang laki-laki yang suci yang belum menikah, betul? Ya, betul. Nah, bagaimana mungkin perjaka ini mau didefinisikan, diotak-atik sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Kan nggak nyambung. Betul? Karena perjaka itu bahasa Indonesia, maka kita harus mendefinisikan, memecah kata tersebut secara etimologi berasal dari bahasa Indonesia. Ya, Betul? Nah, sama juga seperti kata al-masih. Al-masih itu bukan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin kita memecah kata tersebut atau mendefinisikannya secara etimologi menurut kaidah bahasa Arab. Begitu. Betul. Nah, ini banyak yang disembunyikan oleh para ulama. Mereka tidak mau menerjemahkan al-masih tersebut karena nanti takut ketahuan. Begitu. Ya, memang sih sebetulnya ya memang begitu. Memang betul yang Anda katakan. Saya tidak membantah. Betul yang Anda katakan. Dan itu ada banyak sekali, Bang. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya gampang kok. Gampang kita itu untuk memecah persoalan Al-Qur'an. Masalahnya adalah umat Islam itu sudah banyak yang didoktrin dan didogma harus belajar Quran kepada ulama. Bahkan kemarin saya debat dengan Ustadz Wafi, dia bilang begini, bahwasanya ulama itu adalah penerus para nabi. Coba gimana hadisnya bunyinya? Al ulama warasatul anbiya kalau misalnya. Oke, al ulama warasatul anbiya. Artinya warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Ulama itu pewaris nabi. Tapi setelah diselidiki hadis itu tidak sahih. Iya, hadisnya pasti palsu. Kenapa? Gini. Tidak sahih ya. Kemarin waktu saya debat dengan Wafi, saya bilang begini, Wafi, kalau kamu bilang umat harus belajar kepada ulama karena ulama itu pewaris nabi,
itu hadis itu sudah pasti bohong. Muhammad pasti tidak ngomong begitu. Kenapa? Karena di zaman Muhammad ulama pasti belum ada. Betul nggak? Belum. Iya. Nggak mungkin ada ulama di zaman Muhammad. Kalau ada ulama di zaman Muhammad, berarti ada orang-orang Islam di zaman Muhammad dan Muhammad tanya kepada ulama, betul? Ya, betul. Makanya saya bilang sama Wafi kemarin, hadis itu sudah pasti palsu. Hadis itu sudah pasti dikarang-karang untuk supaya orang datang sungkem kepada ulama belajar. Nah, ketika orang sungkem kepada ulama belajar di pondok pesantren, maka salam makin lancar. Betul? Juga kan baru tahu saat-saat inilah. Ternyata hadis itu ribuan sebetulnya yang tidak mutawatir. Yang mutawatir itu mungkin ada seratusan lah. Yang ribuannya semuanya ya ahad kebanyakan. Saya juga baru tahu sekarang karena Bahkan- baru menyelidiki kepada bahkan- hadis. Oke, bahkan Bukhari di dalam pembukaannya itu dia mengatakan begini. Dia meneliti 600.000 hadis. Betul. Bayangkan 600.000 hadis, tetapi yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya itu hanya 6.000. Ya. 1%. 1%. Artinya ada 99% kabar yang beredar tentang Muhammad semuanya dobol. Hanya 1% saja yang dikatakan sahih. Itu pun menurut orang-orang Islam sekarang di abad ke-21 ini dikatakan hadis-hadis itu masih banyak palsunya. Salah satunya yang saya bahas, yang saya debatin kemarin sama Ustadz Wafi, mengatakan bahwasanya di dalam hadis diajarkan untuk mengikut ulama. Bagaimana mungkin Muhammad nyuruh ngikutin ulama di zamannya? Ulama siapa? Ya, betul. Karena di zaman Muhammad tidak ada ulama. Ulama itu muncul nanti setelah Muhammad meninggal, kemudian para sahabat meninggal, tabi'in meninggal, baru muncul generasi para ulama. Bagaimana mungkin ada ulama di zaman Muhammad? Nah, akhirnya umat muslim sekarang sudah didogma, sudah didoktrin bahwasanya Quran itu tidak boleh kamu pahami selain daripada yang diajarkan ulama. Kamu harus Ya, belajar betulnya. ini. Gitu. Begitu, betul. Bahkan kalau di daerah saya pribadi saat ini ya, belajar Quran itu seolah-olah saya seperti belajar kitab terlarang. Karena Iya, kalau di nggak daerah boleh saya- mikir kan? Ya, yang diajarkan dari kecil, sesungguhnya dari kecil hanya kitab-kitab ulama. Jujur, kalau saya sebagai muslim, sejujurnya saya hampir tidak tahu Quran. Saya sebagai muslim, karena dari kecil saya dididik sebagai dari kitab-kitab ulama, 100%. Ya, bukan hadis lagi. Kalau hadis agak mendingan. Ini mah kitab ulama. Nah, saya jadi keislaman saya sebetulnya bukan keislaman Quran, tapi Iya. keislaman berdasarkan ulama. Betul, makanya kalian sudah menggadaikan akal pikiran kalian, lalu memasukkan pikiran ulama itu di kepala kalian. Sehingga apa? Sehingga akhirnya beragama hanya ikut-ikutan apa kata ulama-ulama terdahulu. Betul. Loh, orang zaman dulu itu kan orang zaman dulu, masa mau kita ikutin terus orang zaman dulu? Ya, memang. Apakah masih relevan? Kan begitu. Ya kan Nah. kadang-kadang kalau kita ikut ulama, saya ikut ulama A, muslim yang lain ikut ulama B, yang lain C, yang lain E, dan yang ini kan jadinya kita berbeda dalam satu tubuh juga udah berbeda. Jadi mana yang paling benar, mana yang benar? Ini menurut saya Tenang, benar, saya benar. tapi tenang. Ulama punya solusinya. Misal, mazhab A berkata, sholat subuh tidak kunut. Mazhab B berkata, sholat subuh wajib kunut. Karena ada yang bilang kunut dan tidak kunut, sampai sekarang itu kan gak kelar-kelar itu masalah kunut gak kunut. Betul? Betul. Berantem mereka. Maka untuk supaya solusi ini tidak melebar, harus dibikin hadis. Boleh berdusta untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Iya, betul kan? Boleh kan berdusta kan? Untuk jika ada orang yang berkelahi bertikai, maka supaya mereka damai, boleh bohong. Ya bilang aja, oh, kadang-kadang Rasulullah kunut, kadang tidak kunut. Selesai permasalahan. Ya betul seperti itu. Iya. Ya betul. Makanya saya bilang sesuatu yang dibangun di atas kebohongan, maka itu pasti sampai ke ujung, sampai ke muara sana, itu akan bohong terus. Iya. Kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Begitu. Betul Bang. Tapi yang mau saya utarakan begini, Bang. Kalau kita mau belajar Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an itu sendiri sudah ngasih solusi, ngasih jawaban. Bahwasanya Al-Qur'an itu hanya bisa dipahami kalau seseorang itu membaca Taurat dan Injil. Begitu. Betul. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan jika kamu ragu-ragu, kalau kamu ragu-ragu, bingung, bimbang, punya pertanyaan di dalam hatimu tentang apa yang diturunkan kepadamu ini, yaitu Al-Qur'an, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya disuruh bertanya sama pembaca Injil dan pembaca Taurat. Supaya apa? Supaya ngerti. Contoh, ketika bertemu kata Abraham, itu salah baca itu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya bacaannya bukan Ibrahim, tetapi Abraham. Karena Ibrahim itu tidak punya makna. Nggak ada, itu nggak ada. Tetapi Abraham itu artinya bapak banyak bangsa. Dari kata Abba. Abba itu kan artinya bapak.
Ya, betul. Abraham artinya bapak banyak bangsa. Lalu dibaca sama orang Muslim, biar nggak sama dengan ahli kitab, bikin aja Ibrahim. Tapi kan jadi nggak punya makna, iya kan? Kalau perjaka ada maknanya, betul kan? Tapi kalau perjaki apa? Kan nggak ada artinya. Contoh lagi di dalam Al-Quran ada kata-kata Zakaria, Yahya. Coba, kenapa nama-nama nabi di dalam Al-Quran itu mengandung kata Yah? Zakaria, Yahya. Kenapa tidak ada satupun di dalam Al-Quran nabi yang mengandung nama Allah? Abdullah. Nggak ada. Siapa nabi yang bernama Abdullah? Nggak ada. Ada nggak nabi yang bernama Abdullah? Nggak ada. Amrullah. Nggak ada. Nasrullah. Nggak ada. Iya, betul. Nggak ada. Yang ada Zakaria, Yahya, Yesaya, ya kan? Isaya, betul. Mengandung nama ya. Nah, di detik yang sama orang Muslim Muhammad Abdul Somad ngeledek. Haleluya, kata dia. Itu katanya jin kafir, katanya manggil. Haleluya. Dia ngeledek. Dia meledek bahwa kan orang Muslim kan sering ngeledek tuh. Haleluya. Tadi juga barusan naik itu. Haleluya katanya kan. Haleluya katanya. Dipelintir jadi begitu. Mereka tidak tahu bahwa nama Tuhan itu ya memang iya itu. Makanya nama Yesus pun mengandung nama itu. Yesua. Sama itu nama depannya itu juga. Yeshua, ya betul. Iya. Dan nama-nama nabi mengandung nama Tuhannya itu. Begitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah ada sedikit agak terbukalah alhamdulillah gitu ya. Udah agak terbukalah menurut saya. Tapi walaupun perasaan saya Sarugi terlambat gitu. Sadar tapi usia udah tua gitu. Terlambat tapi setidaknya saya udah agak terang-terang dikit lah. Tidak seperti dahulu gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang saya maksudkan begini, marilah kita itu mengkaji sesuatu itu dengan akademis, dengan ilmiah. Begitu. Dengan metode-metode yang akademis dan ilmiah. Kalau kita mengkaji sesuatu berdasarkan dogma, ya akhirnya kayak begitu. Ya. Begitu. Saya juga kan punya teman lama seorang ya bisa sebut pendeta gitu ya, bisa. Tapi teman lama. Kebetulan nonton juga. Nge-WA ke saya, ini kamu bukan? Oh iya, saya jadi malu juga. Ya udah. Ya. Karena kan gini Bang ya menurut saya, tapi tetaplah di sini bukannya saya diakui tidak diakui, Abrahami ketiga itu banyak persamaannya Bang yang saya cari ini. Betul nggak? Betul sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau belajar dengan benar, sebenarnya Al-Quran itu menunjukkan bahwa kebenaran itu ada di dalam Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi nggak boleh orang-orang Islam itu memisahkan diri dari kebenaran. Nah, akibat itu semua, akhirnya dibuatlah agama baru, yaitu agama Islam yang memisahkan diri dari ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga terbentuklah ajaran Islam yang versi sekarang. Gitu. Karena kan sesungguhnya agama itu cuma satu. Cuman di situ juga kalau nggak salah Al-Quran mengatakan kamu berpecah-pecah jadi beberapa golongan kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu ya, salah apa Quran kayaknya berpecah-pecah itu yang ada yang bilang ya itu jadi 3 itu sekarang 3 lah yang samawi itu 3 ya. Jadi 3 itu padahal sebetulnya tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa Islam itu sekarang termasuk golongan dari iman Abrahami. Kenapa? Karena Islam yang sekarang itu sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang dikarang-karang oleh para pembuat hadis. Begitu. Misalnya disuruh ke Arab. Di sana di Arab disuruh mencium batu. Itu kan sebenarnya ajaran-ajaran hadis. Di dalam Al-Quran nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada perintah suruh ke Arab nyiumin batu, nggak ada itu. ya memang tidak ada. Bahkan tidak ada perintah naik haji ke Mekah. Nggak ada di dalam Al-Quran. Sebetulnya kalau masalah naik haji saya kan kalau Al-Quran saya belum memperdalami ya. Jujur aja belum memperdalami masalah naik haji di Al-Quran itu. Cuman Ya, di dalam Al-Quran naik haji itu ke Baka dikatakan. Ya bibakah. Iya, bibakati, ya Baka. Kemudian kata Baka ini sama ulama-ulama menjadi Mekah. Iya. Hurufnya itu Baka. Ya. Tapi karena umat muslim malas mikir, ya udahlah Baka itu ya Makkah, aku ubah aja lah ganti Mekah. Akhirnya Baka dirubah jadi Mekah. Gitu. Ya itu ada sesuatu lah yang saya juga cari tahu masalah itu. Dan masalah ya gimana ya?
ada sesuatu juga sih, agak berat-berat juga gitu itu. Tapi setidaknya untuk saya pribadi tidak seperti dulu lah. Sekarang alhamdulillah udah agak terang-terang gitu ya. Ya. Tidak terlalu Nah, gelap seperti dulu-dulu. Oke, kalau misalnya belum sempat baca meneliti Al-Quran dan Alkitab, saya kebetulan sudah meneliti kedua kitab tersebut. Saya baca dan saya bandingkan. Ada sekitar 70 kurang lebih ya, 70-an% isi daripada Al-Quran itu sebenarnya diambil daripada Alkitab. Makanya ada banyak sekali yang ditulis Al-Quran itu sudah ada di dalam Alkitab. Begitu. Ya justru itu menurut saya kok sama gitu, banyak kemiripan gitu. Iya. Dalam Iya. dalam ini kok menurut saya Cuman sama, kesimpulannya berbeda jauh. Nah, siapa yang membuat beda jauh? Ya karena umat muslim ngikutin kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya kalau saya main ke rumah Islam, itu seharusnya di rumahnya itu harus ada Injil, harus ada Taurat. Karena kepada kitab itulah orang Islam diperintahkan untuk beriman. Tetapi sayang seribu sayang, kalau kita main ke rumah orang-orang Islam, yang ada itu bukan kitab-kitab itu. Yang ada itu malah kitab kuning, kitab fikih, kitab-kitab ini, kitab-kitab yang dikarang-karang, kitab-kitab yang muncul sesudah Al-Quran. Tapi Bang, Itu. menurut pengetahuan Abang, itu kan ya kalau saya kan namanya dari kecil sudah diajarkan, saya ini harus beriman kepada Zabur, Taurat dan Injil. Yang dimaksud Zabur, Taurat, Injil saat ini apa sih sebetulnya? Ya Zabur, sudah, Taurat itu. ya sudah pastilah yang ada di tangan kami. Tidak mungkin Taurat Zabur yang ada di alam hayal. Kan karena begini, masalahnya itu begini. Ini kitab Injil dan kitab Taurat dibaca sama orang muslim. Loh, kok Injil Matius, Markus, Lukas? Berarti bukan ini, bukan ini. Terus yang mana kalau begitu? Mana? Masalahnya begini, masalahnya itu berangkat daripada orang-orang yang membuat cerita-cerita tentang Muhammad. Sebenarnya ya, Muhammad versi Al-Quran dengan Muhammad versi hadis itu bertolak belakang jauh, 180 derajat. Memang betul. Contoh, Betul. begini, di dalam hadis itu ada kisah begini. Suatu ketika sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab, dia membawa lembaran Taurat dan Zabur. Dia bawa lembaran Taurat dan Injil itu kan dibawa. Datanglah dia kepada Muhammad. Nah, menurut narasi cerita tersebut, dikatakan Muhammad berwajah muram, dia merah mukanya. Karena apa? Karena Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil. Bagaimana mungkin Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi ketika sahabat Muhammad membawa Taurat dan Injil, muka Muhammad muram? Ini betul. Artinya apa? Artinya Muhammad digambarkan sebagai sosok yang anti terhadap Injil, anti terhadap Taurat. Padahal kitab tersebut, kata Al-Quran, membenarkan Muhammad. Betul? Iya betul ya. Nah, sebenarnya saya tahu modus atau motif dibuatnya cerita tersebut supaya apa? Supaya umat muslim yang hidup sekarang itu menjauhkan diri dari Injil dan Taurat. Itu sebenarnya maksudnya. Masa Muhammad digambarkan sebagai orang yang marah kalau ada orang bawa Injil? Iya kan? Makanya setelah saya selidiki dengan seksama, setelah saya periksa dengan seksama bahwa agama Islam yang ada sekarang ini itu sudah jauh sekali berbeda dengan agama Islam yang sebenarnya. Padahal agama Islam yang sebenarnya itu haruslah dia itu meneruskan ajaran-ajaran yang terdahulu. Begitu. Ya, terima kasih Bang Edi ya. Sama-sama, kasih Bang. atas pencerahannya, terima kasih. Ya, terima kasih, semoga Bang Edi sehat selalu ya. Sehat selalu di sana ya. Sama-sama, Sehat selalu. Bang. Sama-sama. Ya. Oke, selamat malam ya, Bang ya. Sama-sama, saya izin turun dulu ya. Ya, sampai ketemu lagi, Bang ya. 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 Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalian harus bisa membedakan sosok Muhammad yang ada di dalam Al-Quran dengan sosok Muhammad yang ada di dalam hadis. Kalau sosok Muhammad yang ada di dalam hadis ya seperti tadi. Digambarkan seperti itu. Melihat Injil marah. Sama seperti kelakuan orang tua muslim. Kalau lihat anaknya pegang Injil marah. Ngapain kamu pegang-pegang kitabnya orang Kristen, nanti kamu murtad. Ngapain kamu baca-baca Injil, itu kan kitabnya orang Kristen. Karena apa? Karena bapaknya yang ngomong begitu, baca Quran ya begini. Amin. Artinya apa, Pak? Kagak tahu. Kalau orang tuamu saja tidak mengerti isi Al-Quran, kalau orang tuamu saja baca Quran cuman amin, nggak tahu artinya, mengapa kamu dengarkan dia? Bukankah kamu lebih tahu isi Al-Quran daripada orang tuamu yang melarang kamu membaca Injil? Kan itu yang sekarang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kamu nggak baca Injil? Ntar dimarahin bapak saya megang-megang Injil. Oke
Oke teman-teman, karena diskusinya sudah diperdengarkan kepada kita, bagaimana tadi banyak sekali narasi-narasi yang disampaikan oleh Edis TV yang bisa kita ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Dan di sini teman-teman, saya juga menyarankan kepada teman-teman, apa yang disampaikan oleh Edis TV jangan langsung diterima bulat-bulat, tetapi kalau kalian ada keraguan, coba cross-check kembali di tempat kalian, apakah itu sesuai dengan data yang kalian miliki. Nah, jikalau tidak sesuai, mohon di cross-check kembali di menit berapa dan detik keberapa, buat ralatannya itu di kolom komentar supaya menjadi pembelajaran kepada teman-teman yang lain. Tetapi kalau memang sesuai ya sudah, ambil saja pelajaran penting ini teman-teman. Nah, sekian dulu videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi pada saat saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih sudah menjalankan. Salam kasih dari Terang Dunia.